lagunya nggak enak ya, kata-katanya negor. Soalnya Opa dulu tuh ya ngomong cinta Yesus gampang. Ketika pendeta tanya, ada amin saudara, amin. Percaya Yesus, amin. Tapi aku bohong. Di sini kan gak ada yang bohong sama Tuhan ya. Hebat sekali. Dari zaman aku, kita berani bohongin Tuhan, bahwa kita cinta Tuhan, ya, kita turuti firman-Nya dan lain sebagainya. Tapi sudahlah, kita nggak ngomong lagu lah, ya, karena memang nggak mau kotor mengenai lagu, ya. Saya mau sharing pada sesi kedua ini mengenai sesuatu dalam huruf Mandarin. Tapi saya akan terjemahkan dulu, jangan takut ya. Jangan takut nggak ngerti ya. Tapi tolong, ini konotasinya yang dimaksud adalah dari pandangan positif, bukan pandangan negatif. Karena bisa saja kita pakai pandangan negatif, tapi akibatnya tujuannya ujung-ujungnya lain, jadi bisa. Ya, mari kita samakan. Positifnya ambilnya, ya. Mari kita lihat. Oke, thank you. Tuh, baca sendiri. Saya sudah bantu pakai bahasa Indonesia tuh. Jangan dibaca juang, walaupun hurufnya Z, karena ini huruf pinyin, harus bacanya C. Jadi cuang, cuang sa, cuang ya, cuang lo. Oh boy, ya. Pernah lihat nggak 3 monyet gambarnya, ya? Cuang sa. Ini cuang ini pura-pura atau berlagak, tapi pura-pura sekali lagi dari segi positif, demi tidak terjadi salah paham dan keributan. Ya, kalau kita lihat dari segi negatif, cuang ini pura-pura nggak bagus, tidak bagus. Tapi ini demi tidak keributan, maka kita pura-pura bodoh, cuang sa, pura-pura cuang ya, pura-pura bisu, pura-pura tidak mendengar, cuang lo. Ini belajar setengah mati, tidak mudah. Karena kita melihat problem yang kita lihat, kita dengar omongan orang, bahkan ojokan, ejekan, pikiran orang, lalu kita suruh diam. Enggak mudah. Ini kita harus belajar, maaf ya, mungkin sampai akhir hidup kita. Karena semua ini orang yang kita fakta kok. Lalu omongan orang juga belum tentu salah lagi. Lalu kita suruh tahan emosi, nggak ngomong, nggak bisa. Tapi firman mengajarkan kepada kita, aku tidak minta kuatkan, tapi tolong dikuatkan. Nah, 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7, kita lompat ke situ dulu. 1 Korintus 6 ayat 7. Jadi kalau sesi kedua kan nggak pakai jam ya, nanti sore kan jam 5 kan ya, jadi kita boleh khotbah 5 jam. Ya, nanti kalau lapar salah sendiri, belum makan. Enggak ya. Oke, tapi senyum dong. Oh kasihan lah, aku sedih loh. Opa pagi udah bangun jam 5, terus kalian baru datang sekali terus masa kalah sama opa 80 kok. Masih senyum lah, di sore masih khotbah. Ya, kemurahan Tuhan. Kita hadapi kayak hidup ini, semua berat kok. Opa juga pernah mengalami berat kok, sama. Ya, apa yang bapak ibu alami, anak-anakku alami, opa udah alami. Karena opa pernah muda, kalian belum pernah tua, aku sudah. Jadi kita lah ya. Oke, ya. Nih sini dikatakan, adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain. Perkara baru yang cekcok lah, ya, beda pendapat lah, ya, itu baru sampai situ loh, belum perkara ke pengadilan loh, belum, ya. Lalu sini dikatakan ya, telah merupakan kekalahan bagi kamu.
kita mau terima ini? Susah loh, nggak mudah. Kan dulu waktu Opa dapat, Opa nangis karena Opa menghadapi persoalan, terus disuruh ngalah. Enak aja, belum lagi ngomongan orang. Ngapain lu ngalah, sikat. Apalagi kalau kita megang uang banyak, wah, suara kita pun lain, kita punya tindakan pun lain. Suruh ngalah, emangnya mudah? Tapi firman mengajarkan ini. Lalu sini dikatakan apa ya? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Lebih gak fair lagi nih kalau secara manusia suruh menerima ketidakadilan. Mana bisa? Yang adil dong, yang fair dong. Minimal kalau kita rugi ya 50-50 dah, 50-50 dah. Kan gitu. Ini suruh rugi. Ketidakadilan ya. Maksudnya, mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Enggak enak kayak gini. Inilah diam. Cuang melung. Cuang iya. Alias meneng-meneng. Gak ngelawan. Karena kita tidak diajarkan untuk melawan. Kenapa? Yesus sendiri juga di kayu salib kan tidak melawan. Yesus memberikan contoh. Kita mau ku mau sepertimu Yesus, tapi Yesus mengatakan, aku tidak seperti engkau anakku, aku tidak cepat emosian, aku tidak cepat melawan dan sebagainya. Bahkan aku mengatakan apa? Ampunlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus diam kok. Digebukin hancur-hancuran juga diam kok. Apa dia tidak mampu untuk menghabiskan semuanya? Tapi kita karena kita mampu dan punya kemampuan, kita mulai ya monster kita keluar. Sopo gue? Wani gue kalau aku. Kan gitu. Kenapa? Karena megang uang banyak. Dan uang ini mengendalikan kita. Sementara firman mengatakan ini. Kalau kita kembali ke firman kita lah, ya. Tadi cuma tambahan saya seperti baru ingat ya. Kita lihat balik nah. Oke. Nah ini cuang. Cuang itu artinya pura-pura, saya sudah jelaskan tadi, berdoa atau berlaga, ya. Jadi tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh, ya. Dan konotasinya kemana nih? Ke negatif atau ke positif, ya? Saya sih maksudnya ke positif, ya, sini ya. Ini harus terus belajar dan sangat sukar menurut saya, karena akan kebentur dengan idealisme dan ego masing-masing. Dan ini bukan berarti kita harus bermunafik ria, tapi lebih condong pada mengalah agar tidak terjadi bentrokan, keributan, dan bukan saja tidak punya prinsip hidup. Karena banyak orang gak bisa dong, jadi orang mesti punya prinsip, men. Saya tidak bilang salah punya prinsip, cuman gara-gara prinsip ini kita berantem. Prinsip bapak sama ibu sama saya bisa lain loh. Tapi kalau kita masing-masing mempertahankan prinsip kita yang kita anggap benar, kita ribut. Baru nanti ketahuan siapa yang benar siapa yang salah. Tapi sini kita mari menuju kepada yang positif. Oke, dianggap benar, ya sudah. Bakunya mana? Oh ini. Oke lah, nggak apa. Ini aja deh. Ini bagus saya dikasih. Tentu tujuan yang ngasih supaya saya di tengah-tengah, dipakai tengah-tengah untuk disampaikan. Tapi saya ngotot, saya punya prinsip. Apa yang tengah-tengah? Di pinggir sini aja. Salah? Nggak salah juga kan? Tapi kalau dua-duanya ngotot, kan berantem. Kalau dua-duanya punya pikiran prinsip yang arti lainnya yang saya terjemahkan dengan cara saya, yaitu pokoknya nggak bisa pokoknya. Ya sudah, kalau sudah pokoknya ya ributlah kita. Suami istri pun ribut, lihat di televisi sampai bunuh-bunuhan. Ya, Anda lihat sendiri ya. Saya tidak sebut orang dan lain sebagainya. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh orang tua bunuh anak. Karena masing-masing pegang prinsip. Dia salah, dia nggak boleh begini. Sudah nggak ada Tuhannya lagi.
ada kasih. Kita bisa mengasihi. Ngasih itu ngalah, menerima orang seapa adanya dengan segala kekurangannya. Yang disebut sehari-hari cincai lah. Ngerti kan cincai? Mosyongkon, bukan hamcoikon. Yang nggak ngerti ya wes, ikut ketawa aja lah. Kita ini hidup ini mau menjadi anak Tuhan atau menjadi anak hantu dengan bahasa yang lain yang mengikuti suara hati, perasaan, feeling, dan keadaan yang kita lihat dan lain sebagainya. Bisa nggak kita? Ya udah wes lah, udah lepas. Karun. Tapi ini bukan sebodoh, bukan cuek, bukan. Demi tidak ribut. Ya aku nggak dengar lah. Sekali lagi ini dari segi positif, bukan dari segi yang negatif. Segi negatif kita bisa saja. Gua nggak tahu, cuek gitu namanya. Itu lain lagi urusan. Ya. Kalau kita terus tadi sini dikatakan apa? Kita baca ya di sini. Nah ini bahasa Mandarinnya Mazmur 1 ayat 1. Dalam itu bahasa merahnya bahasa Mandarin itu putih, pusui, pucuk. Tapi bahasa Mazmurnya artinya ya, mari kita lihat. Walaupun tidak sama bunyinya artinya, tapi kurang lebih sama. Itu apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi nggak sembarangan dengan orang punya omongan. Wes, tak bantu wes. Kita enteni. Ya maaf salah ngomong ya. Kita enteni. Itu kan orang fasik semua. Maka itu bergaul hati-hati, nah, khususnya yang tua. Kau salah bergaul, habislah kau. Dunia ini sedang mau menelan engkau dan saya. Sini kata, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak sama-sama. Ya kita memang orang berdosa, iya. Tapi mereka tuh hidup dalam dosa. Kita orang berdosa, oke. Tapi beda. Kita mau meninggalkan dosa itu, day by day, hari ke hari. Mereka tidak mau. Mereka mau hidup dalam dosa itu dengan segala macam keadaannya, sehingga mereka memaksakan kita untuk menerima mereka seapa adanya mereka dengan segala kekurangan mereka. No, mereka boleh ke gereja, mereka boleh dengar firman Tuhan menurut saya, tapi mereka juga harus berubah. Sama kita ke gereja, silakan gereja buka kok untuk semua, tapi kita datang mesti dengan tujuan untuk makin hari makin berubah seperti Yesus. Tidak melakukan sesuatu yang hanya menyenangkan kita atau menyenangkan dunia dan lain sebagainya. Karena sini kan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tukang gosip lah, sederhananya bahasa sekarang lah, tukang ngejelekin orang dan lain sebagainya. Nah ini kan sebetulnya sama dengan bahasa Tiongkok tadi, cuangsa, cuangya, cuangsa, bagaimana pura-pura bodoh, pura-pura budak, pura-pura tidak dengar. Berarti tidak bergaul dengan yang begitu-begituan, tidak hidup di dalam itu. Karena sini dikatakan berikutnya lagi, sayangnya banyak orang putung contoh, apalagi itu apa? Klik lagi nak, atau klik lagi nak ya, thank you. Yang merah itu putung contoh ya, tidak mengerti tapi merasa mengerti atau beragam mengerti. Kenapa pepatah Tiongkok mengatakan, ini belum firman ya, pepatah sesangkai tofu siang sihir, baru makan 3 potong tahu, hurufiahnya ya, sudah merasa sudah puas makan segala-galanya. Wis makan rawon, wis makan soto, wis makan pecel, padahal belum pernah makan pecel segala macam, baru makan tahu. Udah nggak sombong, terus pakai firman lagi. Kok bisa firman mengatakan begini? Ya firman mengatakan ini, tapi konteksnya betul. Anda nggak bisa mencomot satu ayat untuk menekan seseorang, apalagi kalau mungkin dia dalam kekurangan atau dalam kesalahan dan lain sebagainya. Kalau kita baca Roma 1 ayat 21 sampai 22, ya, sini dikatakan apa?
juga keluar, saya sini pas juga keluar ya. Haleluya, mana dia ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, kita semua mengaku mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan Dia. Kenapa? Karena banyak yang datang hanya store body, nggak mau jadi pelaku firman karena nggak cocok dengan hati. Lalu sini dikatakan apa ya? Sebagai Allah, tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah seperti looks like, seperti mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kan sayang dong kita sia-sia. Ya, saya percaya kita semua nanti akan mau suka nggak suka, kita akan menghadapi pengadilan Allah. Setelah kita berpulang, saya percaya juga nanti kita akan dibukakan seperti di Wahyu 20 ayat 12. Nanti akan dibuat kitab kehidupan dan sebagainya. Ada satu lagu pop Mandarin, pop bukan lagu rohani, yang menyebut antara pacar, karena pacarnya janji mau ketemu dalam waktu dekat, tapi ternyata 2-3 tahun nggak ketemu-temu, jadi cuma omdok ngomong doang. Lalu ujung-ujungnya dia berkata apa ya? Ni sungguh liang tian lai kan wo, yin jiu si yin tu, nggak ngerti ya wes. Sampai liu seru ke日子不好过，你心里根本没有我。Lagunya sih pertama baik pertama bahwa di aici huan ke wo, tapi baik yang berikutnya kata-kata terakhirnya wo kan ni jingtian zemo suo, aku mau lihat engkau ini hari kau mau bicara apa. Karena hari itu kita sudah nggak bisa bela diri, nggak bisa, oh Tuhan ini gara-gara istriku nih aku begini, ini aku gara-gara suamiku nih aku begini nih, gara-gara saudaraku nih begini, nggak bisa lagi. Ini hari kita masih dikasih waktu bagi Yesus sangat mencintai engkau dan saya. Kalau ini hari kita bisa ketemu di sini, di rumah Tuhan ini di Manyari, itu berarti Tuhan mencintai engkau luar biasa dan kita terpilih untuk datang untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa berubah hidup kita dari hari ke hari menuju apa seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai Tuhan bilang, you mau ngomong apa lagi sekarang? Karena ada lagu Inggris yang saya nyanyikan dapat diminta. If Jesus comes tomorrow to spend some time with you, ya, ujung-ujungnya if Jesus comes tomorrow, what then? Kalau andai kata Yesus datang besok, apa yang kita lakukan? Ini bukan berarti Yesus harus fisik turun dari surga, muncul di depan kita, yang kita sebut kiamat atau akhir zaman. Bukan, bisa kita mati. Lalu kita mau ngomong apa lagi? Nah, selagi ini hari kita dikasih waktu, pakailah waktu ini sebaik mungkin. Memang kita nggak bisa tiba-tiba jadi Superman, tiba-tiba berubah total. Ya memang nggak bisa. Semua step by step. Seperti tadi saya naik ke atas ini, kan saya melalui tangga. Suruh saya lompat, jangan-jangan saya jatuh lagi. Kan gitu, betul nggak? Ya sudah, melalui tangga satu persatu, step by step. Saya bukan membolehkan, mengerti bahwa kita nggak mungkin berubah. Saya juga dulu nggak mungkin tiba-tiba berubah. Step by step sampai sekarang pun saya harus merasa saya harus tetap harus berubah. Karena ada saja kekurangan dalam diri saya. Bapak Ibu tidak tahu. Bapak Ibu cuma lihat saya baik sebagai hamba Tuhan. Seolah-olah tuh saya lebih baik hidup saya dari Bapak Ibu. Saya lebih suci dari Bapak Ibu. Saya lebih apa? Ya, lebih rohani lah dari Bapak Ibu. No, belum tentu. Jangan-jangan Bapak Ibu lebih baik dari saya. Anak-anak yang muda juga jangan-jangan, walaupun kalian muda, ternyata kalian hidupnya luar biasa. Kalian berani menyatakan perbedaan kalian dengan teman-teman yang hura-hura itu dan lain sebagainya.
Bayangin aja, coba hanya nonton, hanya ingin ikut Halloween di Itaewon itu, mati konyol semuanya. Kan ikut setan. Hello. Bukan nggak boleh merayakan ulang tahun, senang-senang bukan. Tapi kalau yang jelas, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya nggak usah lah. Mau dikatain apa kek, no problem. Hidup kita bukan di mulut orang, tapi di tangan Tuhan. Jangan pernah lupa. Kalau hidup kita di mulut orang, wah aku ngomongin, susah jadi orang. Mau hidup mau baik pun susah. Apalagi sekarang, sedikit salah ngomong salah, sedikit salah ngomong disomasi, kan susah kita itu. Kita maksud A, yang terimanya B. Kenapa? Sambil duduk, sambil bikin mangan opo habisnya. Jadi dia nggak denger, begitu dengarnya salah. Kita salah ngomong kan? Ayo, terusin. Ya, Roma 1:21-22 udah kan ya? Udah belum tadi? Lupa ya? Udah? Oh belum. Oh, udah baca, oke. Terusin. Klik lagi nah. Oh itu gambar yang depan, lupa. Ya, nah itu wisdom, artinya sama tuh empatnya sama tuh. Terserah mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia. Wisdom, artinya hikmat, artinya bijaksana, bahasa Mandarin selesai. Kenapa kita bisa begini? Sederhana. Contoh yang paling gampang tuh di televisi itu banyak. Orang yang kena pinjol, ya, yang kena investasi bodong, itu kan nggak berhikmat. Yang dihasilkan keserakahan. Bungamu cilik, di sini tak kasih bunga besar. Keserakahan itu nggak berhikmat. Mau cepat kaya tidak salah. Tapi kalau mau cepat kaya, fondasi kita belum kuat, akibatnya rubuh. Dan kita ketipu orang akibat dengan alasan memang kita tidak berhikmat. Penipu kita anggap teman. Opa terlalu sering mengingatkan, Anda terima tidak terima, Opa tidak berani paksa. Karena ini pola pikir Opa. Kalau kita ketemu ular, itu tetap ular. Anda nggak bisa mendoakan walaupun dengan 1000 pendeta untuk jadi domba. Betul nggak? Ular tetap ular kan? Walaupun dia ganti kulit 3 kali, dia tetap ular. Memang Tuhan ciptakan dia ular kok. Kok kita begitu baiknya? Ler, jangan gigit ya ler ya. Aku sayang kamu dulu ler. Dia lagi kenyang sih dia diem. Lapar lo selesai. Kita mau lebih hebat dari Tuhan, mau lebih baik dari Tuhan, sehingga ular pun kita elus-elus gitu istilahnya. Akibatnya kita digigit lah, selesai lah urusan. Ya, oke teruskan. Tuh, udah nih. Ya, usaha, keluarga, kuliah, apa saja. Dalam segala bidang, jika tidak ada hikmat, maka kebanyakan akan gagal. Ya. Coba deh. Kalau nggak percaya, coba deh. Karena kau akan, kalau ada hikmat yang kau mau kuliah, kau akan berpikir, berdoa, kemana ya? Ya, apa tuh, jurusan apa? Sehingga nggak buang-buang waktu, gitu istilahnya. Kau mau usaha juga sama. Kalau kau paksakan ini ngomong sederhana nih, maaf nih, mungkin nggak begitu cocok bahasanya. Misalkan kau berkatnya adalah kau jual furniture, bambu-bambu nih. Tiba-tiba kau jual kopimu nggak akan laku. Walaupun kau usaha setengah mati, dan kopimu bagus, tapi kau nggak laku. Karena memang Tuhan mau kasih kamu berkat di furniture. Nah tanya Tuhan, ini apa nih mau dikerjain? Kalau furniture ya furniture, mungkin di depannya pelan-pelan, nggak cepet kan? Tapi ujung-ujungnya berhasil. Karena Tuhan inginkan kau sama dengan saya. Ketika saya sebagai pengusaha, saya suruh jadi hamba Tuhan, aku juga emoh. Ngerti nggak? Aku emoh. Kenapa emoh? Loh, jujur ya, jangan salah nanti ya. Kau no iki.
Kalau pendeta kok terkenal lain. Kalau yang dulu gak terkenal, sopo sing ngundang. Gak segala sing ngundang ya gak ono ikine. Ya mangannya mangan opo. Ngono wae lah sederhananya. Tapi saya ikut Tuhan. Oke Tuhan, you suruh saya jadi hambamu. Oke. Dia buka jalan selagi dia jalan. Ya udah, oke ikutin aja. Ternyata jalan terus. Karena aku nggak ngotot. Karena kalau aku ngotot, aku mau jadi pedagang. Pedagang uangnya banyak kok. Ya, oke balik. Waktunya tinggal dikit. Tinggal dikit. Tuh yang ketiga tuh ya. Itu dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Jepang nih ya. Yang begini nih tutup mata nih disebut apa tuh? Mizaru, ya, yang tutup kuping. Mikazaru, yang tutup mulut. Mazaru, ya, no speak no evil, jadi tidak bicara yang jahat-jahat. Hear no evil, tidak dengar yang jahat-jahat. See, depan see, tidak lihat ya. Yang terakhir adalah speak no evil, tidak membicarakan yang tidak perlu. Kena akibatnya konyol kita ini kalau begini. Yang nggak perlu kita ngomongin, akhirnya semua jadi ribut gara-gara kita. Ya, lihat tuh berapa banyak tuh salah ngomong ya, akhirnya jadi disu sana, disu sini, disomasi sana, somasi sini, ya udahlah. Kacau dalam, ya. Oke, terusin. Keuntungan dengan tanda kutip. Jika hidup penuh hikmat dalam kesejahteraan, kita baca 1 Raja-Raja 4:29 sama Ayub. Terima kasih. Ya, 1 Raja-Raja 4. Dan Allah memberikan kepada Salomo, semua sudah kenal dia, hikmat dan pengertian yang amat besar. Jadi bukan asal-asalan. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Akibatnya nanti kita dengar ceritanya. Salah satu adalah apa? Ya saya ceritakan dulu deh, nggak apa-apa dia. Mengenai dia diperhadapkan dengan dua orang perempuan yang berebutan anak. Dua-duanya ngaku jadi ibunya. Semua sudah hafal kan ceritanya? Kan susah kan milihnya kan? Dua-duanya ngaku mama. Oke, Salomo punya hikmat supaya adil. Belah seorang separuh, adil kan? Nah, mama yang benar jangan. Tapi mama yang palsu, ya belah-belah. Oh, dia tahu ini palsu. Nah, itu hikmat. Itu kita perlu supaya Anda nanti maju sekolah, ada dagang, ada berhubungan. Jangan ketipu orang. Di sekitar kita ini maaf aja, ular sanca, ular beling, anaconda, kobra, serigala, macan, apalagi hyena, komplit. Hati-hati nah, kau jangan pikir semua itu sebelahmu. Itu domba semua. Kau lupa firman, karena kita dikirim ke tengah-tengah serigala, bukan ke tengah-tengah domba. Jadi siap-siaplah kau. Dengan apa? Dengan hikmat. Ya dari Tuhan itu. Terus kau diperpanjang lagi dengan senjata firman Tuhan dan sebagainya. Oke, teruskan. Ya, yang ini 4 ya, 30. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Sehingga dia di up ke atas. Mau naik? Ini tambahin dulu hikmat. Sehingga kau tidak mudah tertipu dengan orang-orang yang memang sekarang ini makin hari makin banyak. Saya tidak bilang semua, tapi makin banyak. Jangan anggap iki wong kita segereja, kita sama Kristen. No. Lihat dong di televisi itu, Kristen juga potong orang. Ya, oke, teruskan. Ayo, konon hikmat ada pada orang yang tua, yang muda juga bakal juga. Ya. Dan pengertian pada orang yang lanjut umur. Nah, maksudnya apa sih? Hormatilah ya orang-orang tuamu, orang yang lebih tua, karena mereka juga bicara buat sembarangan berdasarkan apa yang mereka sudah lewati, yaitu babak belur mereka. Opa sudah melewati babak belur, baru Opa ceritakan. Supaya apa? Supaya kalian jangan lewat babak belur. Itu maksudnya. Tapi penerimaan kembali kepada Anda sendiri ya. Oke, teruskan. Nah, teruskan. Tuh, lihat tuh itu. Gambarnya semua sudah tahu dong.
yang di sirkus. Ini kan badut kan? Badut kan memang membuat orang tertawa, betul. Tapi seolah-olah dia tuh bodoh kan, melakukan suatu salah sehingga orang-orang ketawa, betul? Oke. Ini yang jadi badut tidak sembarangan. Ini orang pinter. Cuma dia pura-pura bodoh. Jadi hidup ini saya tidak mengajarkan supaya kita hiduplah dalam kepura-puraan. Bukan itu bahasa saya. Tolong jangan sampai salah ngerti. Bukan ke situ. Tapi kalau kita ribut sama orang kena pertanyaan prinsip, ya udah. Kalau benar is benar. Karena kebenaran perlu waktu untuk dibuktikan. Itu saja. Ya kita tahanlah. Jangan ribut sama dia. Nanti kita lihat. Saya udah, Bapak Ibu ini hanya menanam pohon di sini. Pohon apa? Anggur, pohon durian. Apa langsung tumbuh? Tumbuh jangan-jangan di sana. Betul? Lama kan? Itulah kebenaran. Tunggulah. Kalau kita memang benar, tetap benar. Walaupun di depannya babak belur, disalah-salahin orang. Ya, terusin. Waktunya tinggal dikit nih. Ya. Nah, kelihatannya jika melakukan 3 hal di atas, ya, yaitu tidak lihat, tidak dengar, tutup mulut, ya, seolah-olah kita ini dianggap bodoh. Ingat nggak? Kita sirkus ini. Iya, kita dianggap bodoh. Iya, kok itu diam aja sih? Apalagi kalau kita punya ekonomi bagus, ya. Wah, kita panggil si A, panggil si B untuk hajar dia kalau perlu, balas. Kalau kita tidak melakukan, kita bodoh dianggapnya oleh dunia. Tapi kalau mau dianggap bodoh oleh dunia atau mau lebih dianggap bodoh oleh Tuhan, ayo pilih. Ya, Mazmur 107:43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah dia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Dari kita lahir sampai ini hari, kita masih hari bisa lihat, bisa dengar, bisa jalan, bisa makan, bisa ya punya keluarga, bisa punya kerjaan dan sebagainya. Itu kemurahan Tuhan. Tinggal kita ucap syukur Tuhan. Walaupun mungkin di ekonomi kita kalah sama orang lain, no problem. Kalau kita mengucap syukur dengan seapa ada pada kita, hidup ini enak kok. Kalau ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang, semua juga nggak enak. Anda boleh tinggal di istana. Itu kan burung dalam sangkar, buat apa? Ayat berikutnya. Nih, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, ini penting. Ada 365 lebih ayat takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi baik. Puji-pujian kepada yang tetap untuk selama-lamanya. Ujung-ujungnya untung kita. Kalau kita punya hikmat, wah dia orangnya, bahasa sederhananya dia, saya percaya semua ngerti, cengli orang itu. Itu termasuk hikmat. Dia cengli. Padahal dia sebetulnya nggak usah begitu, dia nggak perlu ngalah loh. Tapi dia ngalah loh. Maaf ya, saya sudah sering ngomong. Udah tak lewati. Oke, terusin. Nah ini Amsal 1:5. Amsal Salomo bin Daud raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Itu seringlah baca-baca Amsal. Karena Amsal itu sama dengan pepatah. Banyak persamaannya dengan pepatah Tiongkok. Amsal, Ayub, sama Pengkhotbah. Yang lain juga ada, bukan tidak ada. Tapi hampir banyak, walaupun tidak kata-katanya tepat, tapi artinya kurang lebih sama. Ya, kalau ayat 3 mengatakan untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, itu baca Amsal, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Kan untungnya begitu. Ayat 4 untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijakan kepada orang yang muda. Supaya muda jangan emosian, jangan sampai salah. Atau akhirnya, oh iya aku punya salah, aku emosi, sorry, aku hilaf. Nggak perlu.
Kalau kita punya hikmat dan takut akan Tuhan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Hikmatnya supaya kita bertimbang. Ini boleh yang menyenangkan Tuhan kan? Di saat kita anak-anak muda, Opa sering ngomong, di saat Anda sekarang ini semua udah umum, tapi bukan berarti boleh. Ya, Anda buka IG, Anda buka Facebook, Anda buka semua sosmed, tiba-tiba bisa keluar gambar yang aneh-aneh. Anda ngerti maksud saya? Nah, di saat itu Anda mau save atau mau delete? Nah, itu perlu hikmat dari Tuhan. Tapi sayangnya banyaknya apa? Yang perlu di save malah di delete. Yang perlu di delete malah kita save, bahkan forward kepada orang. Apakah itu hikmat? Bukan. Itu kedagingan. Ayo balik dong, cepatnya dikit lagi. Thank you ya. Kebaca. Hikmat juga mengubah hati yang keras, sombong, jadi bisa menerima segala keadaan dan menolong orang lain. Wah, luar biasa. Kau jadi gak keras, kau bisa mengalah. Walaupun dibikin gak enak kayak tadi tuh, 1 Korintus 6 ayat 7, dirugikan, menerima ketidakadilan. Tapi kita bisa, ya udah, oke. Sekali lagi, maaf Bapak Ibu, anak-anakku yang kukasihi. Opa bukannya sombong, tolong jangan ngerti. Opa dari sebelum jadi hamba Tuhan, Opa sudah belajar. Sadar nggak sadar, Opa sudah belajar itu. Pakai jujur, pakai nangis. Karena ini nggak mau nerima. Tapi firman bunyinya begitu. Akhirnya ku jalankan. Dan aku ada ini hari. Yang melakukan semua sudah jalan. Aku masih Tuhan kasih kesempatan. Sehingga aku bisa sharing sama semua yang ada di sini. Oke, sedikit lagi. Ya, stay true in the dark and humble in the spotlight. Yang nulis siapa tuh? Harold Billy. Ini apa? Stay true in the dark. Di saat hidup ini gelap, tetaplah kita dalam kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran sendiri. Karena kalau kebenaran sendiri salah loh. Ya, lalu and humble in the spotlight. Di saat terang, ada berkat, rendah hatilah, jangan sombong. Contoh sederhana bahasa kita nih seperti padi, semakin tinggi semakin nunduk. Kau diberkati dengan berkat luar biasa, puji Tuhan. Buat apa kau pamer? Mati pun kau tidak bawa. Boleh beli Ferrari, kenapa nggak boleh kalau ada uang? Silakan uangmu kok. Kau mau beli berlian silakan. Tapi buat apa? Maaf ya, nggak ngomongin orang. Teman tangan gue lagi begini. Nggak ada gunanya. Tahu nanti nggak dibawa juga. Ya, terus nih. Yuk, tuh 3 tuh. Cepetan deh, yuk. Kita habisin. Matius 8. Wih, panjang juga ya. Ketika Yesus masuk, oh ini semua sudah tahu ceritanya, kita ceritain aja ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia, memohon kepada dia. Perwira, boleh nggak kita terjemahkan sekarang ini? Jenderal, boleh ya? Hampir sama lah ya, ya kira ya. Punya pangkat kan? Ngapain dia ketemu Yesus? Tapi kalau kau baca cerita semuanya, luar biasa. Kisahnya semua sudah hafal lah, nggak usah dibaca deh. Dia nggak, karena dia perwira, dia punya pangkat. Yesus, ke rumah gue ya, coba tolong tuh, doain anak buah gue. Gak usah Tuhan, aku punya pangkat, anak buahku kalau aku suruh mereka jalan. Yesus kalau ngomong anak buah gue pasti baik, dan ternyata baik. Dia nggak sedikit kesombongan. Dia bisa menggunakan keperwiraan pangkat dia untuk memaksa Yesus datang. Soal datang mau datang itu urusan Yesus, lain lagi urusannya. Tapi dia bisa menggunakan uang. Gua kan siapa nih? Gua kan pejabat. Datang dong.
rendah hati, jangan sombong. Ini hari opa minta maaf. Orang kadang-kadang gak seneng dengan bahasa opa. Kok minta maaf terus sih? Kalau bener ya bener aja, gak usah minta maaf katanya. Maksud opa tuh supaya sama-sama lah kita. Kalau kau cantik, kau tidak perlu kau sombong dengan kecantikanmu. Kesenggol sedikit kau peot. Begitu pula kau ganteng sama aja. Kau six pack, seven pack, kena nyamuk satu, cus. Apa yang mau disombongin? Itu bahasa. Ya, ceritanya udah tahu ya, jadi nggak usah kita baca semuanya ya. Terusin ya, cepet. Atau raja-raja ya 3:24-25. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Tahu raja siapa ini? Ayo. Oke, kita lihat saja ya. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu jadi 2. Nah ini tadi penggalah anak itu jadi 2. Berikan setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Ini hikmah. Nggak sembarang orang punya. Akibatnya nggak punya, kita tertipu oleh dunia ini. Uang kita pun habis dan tiba-tiba jadi miskin, kena keserakahan dan lain sebagainya, kena diiming-imingi dengan bunga besar dan lain sebagainya. Akhirnya selesailah semua. Ayat berikutnya, musik kembali please ya. Ini juga semua sudah tahu nih cerita ini ya. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun, dan yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu dia pergi meninggalkannya setengah mati. Sederhananya sekarang semua sudah tahu ceritanya. Saya mau tanya, semua sudah hafal kan ceritanya? Dia kenal nggak sama orang yang dia mau tolong? Bahasa saya, bahasa upaya, saudara bukan, family bukan, teman enggak, kenal juga enggak. Tapi lihat baca ini, ada hamba Tuhan lewat, enggak nolong. Yang saudara-saudara, kasihi Yesus. Yesus mencintai kau, haleluya, Tuhan berkati, bla bla bla. Ada orang susah, dilewati. Ada juga orang Lewi, penyembah-penyembah dan sebagainya. Lewat juga yang nolong orang Samaria, yang artinya apa? Tidak kenal Tuhan, tidak pernah bisa nggak bisa. Jangan-jangan ke gereja juga nggak pernah, tapi dia punya hati yang mengasihi, hati rendah hati. Dia orang kaya, dia naik keledai menolong orang yang sedang sekarat. Berarti dia harus turun dari keledai dan menaikkan orang itu ke keledai. Betul? Dia harus sengsara jalan jauh, tapi dia rela untuk menolong orang tuntas. Dia punya hikmat, karena ujung-ujungnya dia nggak rugi. Tidak ada satupun orang yang menolong orang jadi miskin. Saya belum pernah lihat. Maaf ya, nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah. Saya nggak pernah lihat orang yang menolong orang jadi miskin. Yang nolongnya itu dengan hikmat, bukan dengan menolong kepada si penipu. Ya habislah kita. Itu aja bahasanya. Oke, selesai. Habis. Oh masih ada. Terakhir. Masih ingat kisah raja pertama Israel, Saul? Walau tinggi ganteng, tapi awalnya rendah hati. Awalnya, ingat baik, awalnya kan orang banyak depannya hebat, bagus, termasuk hamba Tuhan juga. Depannya bagus rendah hati, tapi belakangnya belum. Sama dengan Saul. Kita baca 1 Samuel 10:27. Ya, tetapi orang-orang dursila berkata, orang-orang yang ya sederhananya, no good lah. Ya. Masa kan orang ini dapat menyelamatkan kita? Karena dia angkat jadi raja oleh Samuel. Ya. Lalu saya kata, mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi dia apa? Pura-pura tuli. Akibatnya dia naik jadi raja.
Kalau hari itu dia kan sudah jadi raja, dia bisa saja orang ini kurang aja tuh orang-orang. Jadi kalau kepura-puraan positif membawa keuntungan, tapi kalau negatif memang membawa kehancuran. Nah, kita yang mana? Ide. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, menjadi saksimu, Bapa, seumur hidupku. Bapak Ibu, dengan segala hormat anak-anakku, sebelum kita pulang, mari kita ambil 1-2 menit lah, nggak usah lama-lama. Firman sampai di sini. Berdoalah dalam hati Bapak Ibu sekalian dan anak-anak semua. Jika masih ada sesuatu yang kurang, Opa tadi pada sesi pertama mengatakan, baca Alkitab bagus, tapi izinkanlah Alkitab membaca kita. Dengan arti apa? Mengajar, memberikan hikmat kepada kita untuk menghadapi hidup yang semakin hari semakin susah, bukan semakin baik. Kita dibohongi kalau hidupnya akan ditambah baik. 1-2 akan jadi mungkin di saat susah dia tiba-tiba naik bisa itu. Tapi kita bicara umum. Dunia sedang menghadapi resesi dan lain sebagainya, PHK dan lain sebagainya, semua kesulitan. Walaupun di tengah kesulitan tetap ada yang berhasil. Dan terima kasih. Kalau tadi lagu ini barusan, lebih dari nafasku, Bapak, kita perlu Tuhan. Itu pengakuan dari hati kita, bukan hanya dari mulut. Memang siapa kita? Kita butuh Tuhan, Bapak Ibu. Seberapa maaf ya, saya harus maaf, pakai kata maaf lagi. Kita boleh mempunyai titel yang hebat, bagus, baik sekuler maupun rohani, bagus. Tapi kita juga perlu EQ yang bagus, emotional quotient, itu karakter yang bagus. Dari mana datang itu karakter yang bagus? Tentu datang dari takut akan Tuhan yang memberikan kita hikmat, sehingga kita kemanapun juga kita pergi pasti berhasil. Walaupun kita berada di tengah-tengah badai gelombang, kita akan bisa melewati badai gelombang itu, karena kita tidak pernah diajar menghindari badai gelombang. Kita diajari menghadapi gelombang itu bersama Yesus, bukan sendirian. Karena Yesus mau anggap engkau dan saya kawan. Kalau engkau dan saya masih ingat ayat yang terkenal sekali, Roma 8 ayat 28. Dia sebagai Allah, dia mau bekerja sama dengan kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Nah, kalau kita tidak mau bekerja sama, salah siapa?
ini perlu kebijaksanaan, perlu wisdom, perlu hikmah untuk mengetahui bahwa Allah itu luar biasa, pencipta langit dan bumi, adalah Alfa dan Omega. Dia mau bekerja sama dengan kita. Siapa sih kita? Manusia yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, bahkan kalau boleh tambahkan banyak dosa. Tapi dia ingin bekerja sama supaya kita mendapatkan kemenangan.